Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin Wahidinata dengan NIM 2020 10 30 89 dari kelas Hukum Pidana Islam 3. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan penelitian saya yang bertemakan tinjauan hukum pidana Islam terhadap kesaksian palsu di bawah sumpah studi terhadap putusan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat dibebani kewajiban sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang diperinci dalam Al-Quran dan hadis. Dan secara hukum umum adalah dasar dan pemberi petunjuk kepada semua aspek kegiatan sosial kemasyarakatan, kebangsaan, dan kewarganegaraan rakyat Indonesia, baik kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan keamanan. Dengan demikian, setiap orang harus tunduk terhadap hukum, sehingga apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka hakim akan menjatuhkan putusan berupa saksi. Sebagai teori dan praktek hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah masih menggunakan hukum pidana yang berasal dari negara Belanda. Hukum dari segi fungsinya, hukum menurut Rudolf van Lering ada dua jenis fungsi hukum, yaitu dan yang pertama itu hukum berfungsi dalam masyarakat sebagai pengendali sosial, dan yang kedua hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat dan penyelesaian konflik. Dan juga hukum juga mempunyai fungsi menerbitkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta penyelesaian masalah-masalah yang timbul. Hal ini sesuai dengan penjelasan sistem hukum yang dicantumkan dalam pasal 10 menyatakan bahwa sanksi yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana yang terdiri dari yang pertama itu hukuman pokok. Hukuman pokok terdiri dari yang pertama itu hukuman mati, yang kedua itu hukuman penjara, dan yang ketiga itu hukuman kurungan, dan yang kelima itu adalah hukuman denda. Yang B, hukuman tambahan. Hukuman tambahan terdiri dari yang pertama itu pencabutan beberapa hak tertentu, dan yang kedua itu perampasan barang-barang tertentu. Dan selanjutnya, hukum dilihat dari kepentingan yang diatur. Hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum pidana dapat pembagian hukum konvensional termasuk di bidang hukum publik. Hukum pidana memiliki ruang lingkup yang luas, yaitu hukum pidana substantif material dan hukum acara pidana formal. Disebutkan hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana substansif material sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Sebagaimana diketahui bahwa hukum acara pidana yang berlaku pada saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukuman acara pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, secara garis besar tahapan pemeriksaan perkara terbagi menjadi 3 proses, yaitu tahap yang pertama itu penyidikan, dan yang kedua itu penuntutan, dan yang ketiga itu pemeriksaan dan diadili di pengadilan yang dikenal dengan sistem peradilan pidana, walaupun dilakukan oleh masing-masing penegak hukum sesuai dengan kewenangan setiap tahap, namun tetap merupakan ketentuan yang utuh. Kegiatan penyelidikan mencangkup untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. Selanjutnya itu pertama itu dasar pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perkara tindak pidana kesaksian palsu di bawah sumpah dan putusan. Sebelum penulis menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana kesaksian palsu di bawah sumpah, maka penulis akan mengemukakan terlebih dahulu kedudukan saksi sebagaimana dalam pasal 1 ayat 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi,
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Dan keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri dan alasan pengetahuan itu. Dan mengemukakan bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian itu ada alat bukti lain dan masih diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Dan yang satu ini, adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pelaku, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja memberikan keterangan palsu ini, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum yang terbukti menurut hukum yaitu pasal 242 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah unsur barang siapa. Yang dimaksud unsur barang siapa adalah mengacu kepada orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban berhubungan dengan erat dan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah error in persona. Selanjutnya, dalam analisis ini dituliskan memperhatikan pertimbangan hakim tersebut sebagai berikut. Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan. Yang pertama itu ada alat bukti yang mendukung. Keterangan ini terdakwa membenarkan identitas surat dakwaan. Yang kedua adalah dengan sengaja. Yang kedua dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku suatu tindak pidana serta dimaksud dengan dalam niatnya dan perbuatannya dengan sengaja ini akan tergambar dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana tersebut. Dan unsur yang ketiga itu memberikan keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau tulisan maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu. Dan yang unsur keempat ini adalah mereka yang menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. Unsur ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Pidana, dalam pasal 55 ayat 1 dan dalam ilmu hukum pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan. Pasal ini tersebut menentukan bahwa hukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, orang yang melakukan menyuruh atau turut melakukan perbuatan pidana. Dan selanjutnya hal-hal yang dapat meringankan hukuman. Yang pertama itu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan yang kedua terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan yang ketiga terdakwa belum pernah dihukum, dan yang keempat ada perdamaian dengan pihak Koperasi Jaya Abadi. Sebagaimana sanksi hukum pidana dijatuhkan oleh majelis hakim, yaitu pasal 242 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 1981 tentang hukuman acara pidana terhadap peraturan undang-undang lain yang bersangkutan, terdakwa tersebut melakukan tindak pidana. Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang disimpulkan bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perkara, putusan nomor 25 PIN 2018 PBM sudah sesuai dengan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.
Oh ya, selanjutnya kesimpulan dari tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kesaksian palsu di bawah sumpah dalam putusan. Sebagaimana yang telah penulis kemukan, ada pembahasan terlebih dahulu bahwa hakim dan putusan nomor 225/PIB-B-2018 PN PBM tersebut menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara 7 bulan. Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa dalam hukum pidana Islam atau fikih jinayah hukum atas tindakan pidana sebagai menjadi 4 kelompok, yaitu dan yang pertama itu hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, cambuk dan rajam sampai mati. Dan yang kedua itu membatasi kebebasan yang meliputi hukuman penjara atau mengirim ke pangsingan. Dan yang ketiga adalah membayar denda, dan yang keempat itu adalah peringatan atau diberikan hakim. Adapun secara rinci mengenai penjelasan suatu hukum yang diterapkan terhadap pelaku jarimah dapat menjadi 5 kelompok, yaitu berdasarkan pertalian suatu hukum dengan hukum lainnya, adanya empat bagian antara lain. Dan yang pertama itu hukuman pokok, dan yang kedua itu hukuman pengganti, dan yang ketiga itu yaitu yang mengganti hukuman pokok apabila hukuman pokok dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diat yang mengganti hukuman qisas. Dan selanjutnya itu hukuman pelengkap, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat dan keputusan tersendiri dari hakim. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang penelitian saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.